Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidi Pramuko, tukang bubur ayam penghafal Quran dari Parung itu tertua di semesta. Saya ada di lokasi jualan bubur saya ya. Ini gerobaknya di perapatan Gria Branwir ya. Dan saya mencemaskan ya, rejim Prabowo itu lebih buruk dari rejim Jokowi karena Prabowo mempunyai DNA sebagai penculik ya, aktivis ya. Dan tampaknya itu perbuatan Prabowo di masa jayanya ya, sebagai pangkostrat itu harus diwaspadai oleh civil society. Dia bisa menghilangkan orang-orang yang kritis, aktivis ya. Karena Prabowo bukanlah orang yang tahan terhadap kritik ya. Waktu dikritik soal etika dalam debat calon presiden, dia memuntahkan kekesalannya. Kritik soal etika yang dipersoalkan Anies Baswedan, dia kemudian depan pengikutnya Partai Gerindra bilang, dasmu soal etik, dasmu etik. Ya, jadi itu menunjukkan Prabowo belum berubah, yang dia anti atau tidak tahan terhadap kritik. Udah. Terus ciri pemerintahan Jokowi yang buruk adalah dia banyak memasukkan ke ruang-ruang jeruji besi penjara para aktivis ya, seperti Ruslan Buton, Syahganda Nainggolan, Anton Permana, Jumhur Hidayat, dan puluhan aktivis lain seperti Bambang Tri, Gus Nur, kemudian Habib Rizik, Habib Bahar, dan dia membubarkan HTI yang nggak ada salahnya ya. Kemudian HTI itu Hizbut Tahrir Indonesia membubarkan Front Pembela Islam ya. Bukan satu ormas yang suka memeras pengusaha kan. Tapi membuat anak-anak muda jadi rajin sholat, dekat terhadap ilmu dan dekat terhadap ulama. Itulah Front Pembela Islam yang gemar menyantuni orang-orang yang terkena bencana, tapi dibubarkan oleh Jokowi karena dia sama dengan Prabowo, tidak tahan kritik. Kritik-kritik dihadapi dengan dua cara. Satu, dia tidak ada di tempat ketika didatangi sang pengkritik atau demonstran. Yang kedua, dia kemudian membungkam suara-suara kritik itu melalui pintu pengadilan yang tentu saja tidak independen. Dan Prabowo, jika dia memasukkan banyak aktivis ke ruang-ruang penjara, maka itulah tanda dia akan mengantarkan Indonesia ke ruang-ruang yang lebih gelap dibanding Jokowi. Dan tanda-tandanya sudah tampak sejak 100 hari pertama. Dia selalu mengcounter ya, dengan cara yang tidak biasa dan meminggirkan ya aktivis-aktivis, suara aktivis itu supaya tidak menjadi suara yang mainstream ya. Apalagi kita tahu Prabowo sendiri bukanlah orang yang bersih di tingkat KPK. Menurut Abdullah Hehamahua, apakah Prabowo bisa memberantas korupsi? Tidak karena apa? Karena menurut Abdullah Hehamahua yang penasihat KPK selama 10 tahun itu, Prabowo punya 2 kasus di KPK. Yang pertama tentang food estate, dan yang kedua tentang pembelian pesawat bekas di Eropa yang sangat kontroversial pada level dunia itu ya.
Jadi tampaknya secara moralitas jalan pemerintahan Prabowo itu akan selalu dipersoalkan basis-basis moralnya, karena pertama-tama dia merekrut Gibran yang menjadi persoalan, sehingga dengan cara yang sederhana Tempo mengatakan Wakil Presiden Gibran adalah anak haram konstitusi, karena dengan cara merekayasa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tanggal hari Senin 16 Oktober 2023, dan Prabowo setuju terhadap jalan kontroversial yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan meloloskan Gibran sebagai Wakil Presiden. Dan justru Prabowo membela Gibran, dan dia mengatakan secara terus terang bahwa yang memilih Gibran sebagai calon Wakil Presiden adalah dirinya, bukan Jokowi. Tetapi kita tahu kemudian teman-teman satu lightingnya angkatan di militer mengatakan dia tahu isi hati Prabowo, bahwa yang memilih Gibran sebenarnya bukan Prabowo. Jadi inilah ya, basis-basis moral dalam pemerintahan Prabowo. Tentu yang basis moral itu dipertanyakan ya, baik masa lalu Prabowo sebagai mantan penculik dan sudah secara sah dan meyakinkan itu diusulkan oleh Dewan Kehormatan Perwira untuk dilakukan pemecatan oleh Presiden. Terbukti dalam kasus penculikan Prabowo, terbukti melakukan aktivitas kegiatan yang tidak tercela itu dengan melenyapkan suara kritis pada tahun 1997-98, dan jejak-jejak masa lalu yang sangat kontroversial itu menghantui ya, kaum civil society. Sebuah kemungkinan Prabowo akan membawa Indonesia akan lebih buruk dari rejim Jokowi jika dia melenyapkan aktivis dengan cara, mungkin sekarang belum karena belum 1 tahun, tetapi siapa yang menjamin, siapa memberikan garansi bahwa Prabowo itu tahan kritik yang keras yang dialamatkan oleh Prabowo, terutama dengan mempersoalkan Gibran yang basis moralnya sangat lemah sebagai Wakil Presiden. Dan Prabowo tentu agak kelimpungan, agak gamang ya menjawab terpaan isu-isu Gibran minta dimakzulkan atau dimundurkan sebagai Wakil Presiden. Ini lambat laun jika terus ya kemarahan publik atau eskalasi kemarahan itu memuncak dan Prabowo tidak bisa menemukan satu way out, jalan keluar dari persoalan problematik atau persoalan yang sifatnya etis ini, tentu dia akan menggunakan tangan besi dalam 1-2 tahun pemerintahan rejim Prabowo. Dan itu berarti ciri demokrasi makin mundur jika suara-suara kritis itu dibungkus dan kemudian dimasukkan tong sampah dan orang-orangnya dimasukkan ke penjara. Saya Yudi Pramoko, tukang donat penghafal Quran dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Somron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada ya. itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan
dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Anam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid Anam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.